Apa kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah. Kita mulai pelajaran, maka kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Sekretarisnya ada yang tidak datang? Ada yang semua. Oke, alhamdulillah ada semua. Ada yang masih ingat materi pekan lalu? Masih. Apa? Potensi sumber daya alam. Ada yang masih ingat apa saja potensi sumber daya alam? Oke, silakan. Pertambangan, perikanan, pariwisata. Materi kita hari ini itu akan berkaitan dengan materi kita pekan lalu. Ada yang pernah mendengar kata AMDAL? Oke, hari ini kita akan mempelajari AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan. Jadi sebelum kita membangun, alangkah baiknya kita tahu dulu bagaimana dampak kedepannya dari pembangunan yang akan kita buat. Misalnya, kalau kita bangun rumah di pinggir sungai, bagaimana dampaknya berikutnya. Nah, kira-kira ini gambar apa? Apa itu IKN? Ibu kota Nusantara. Untuk hari ini kompetensi dasar yang akan kita pelajari ada dua. Ada yang bisa bacakan? Oke, silakan. Kompetensi dasar dan IPK. Menganalisis sebaran dan pengelolaan sumber daya kehutanan, pertambangan, kelautan, dan pariwisata sesuai prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan atau C4. Membuat peta persebaran sumber daya kehutanan, pertambangan, kelautan, dan pariwisata di Indonesia, peta, bagan, tabel, grafik, dan atau diagram. Oke, selanjutnya ini adalah kompetensi dasarnya. Yang di sini adalah IPK atau indikator pencapaian kompetensi. Jadi kompetensi ini yang bakalan kalian capai itu dari indikator ini. Ada yang mau bacakan? Ya, silakan Agung. Mengumpulkan AMDAL dalam pembangunan berkelanjutan atau C3. Menganalisis AMDAL dalam pembangunan berkelanjutan atau C4. Menyajikan laporan hasil pengelolaan informasi tentang persebaran sumber daya kehutanan, pertambangan, kelautan, dan pariwisata, serta pengelolaannya sesuai prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam bentuk infografis atau poster atau peta kotak, dan interaksinya dilengkapi peta, tabel, grafik, dan atau diagram. Nah, di pembelajaran kita ini kalian harus menghasilkan sebuah produk. Produknya boleh apa saja? Boleh peta, infografis, ataupun poster. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita, nanti melalui pembelajaran ini kalian harus bisa yang pertama mengemukakan apa itu sebenarnya AMDAL dalam pembangunan berkelanjutan. Yang kedua, menganalisis bagaimana AMDAL itu memproses dalam pembangunan berkelanjutan. Yang ketiga, nanti kalian akan buat peta. Yang tadi Ibu bilang pertama, kalian buat petaka, atau buat poster, atau buat infografis. Terus nanti kalian menyajikannya. Perhatikan video berikut ini. Pandangan perbaikan jalan menjadi hal yang terpenuhi di sepanjang jalur lintas provinsi saat perjalanan menuju proyek kota Jawa Baru Nusantara. Sebelum itu, Ibu mau bagikan LKPD dulu. Kan pekan lalu kita sudah bagi kelompok kan? Bagikan LKPD-nya. Kira masalah apa yang terjadi dengan yang ada di video tadi? Permasalahan lingkungan. Apa tadi lagi? Kerusakan alam, perbaikan jalan. Terus apa lagi? Oke, banyaknya pohon yang ditebang. Itu termasuk kerusakan alam. Oke, silahkan kalian buka LKPD-nya. Di situ ada tabel kan di lembaran terakhir. Nah, hari ini kita akan buat jadwal untuk proyek kita yang akan kita laksanakan pekan depan. Kalian buat susun
jadwalnya. Untuk hari ini kalian ngapain, dan misalnya membuat jadwal proyeknya di hari apa, itu untuk jadwal, itu untuk proyeknya. Jadi kita buat aturan dulu. Proyeknya untuk solusi hari ini, proyeknya kita buat aturannya. Kalian lembaran yang lainnya perhatikannya temannya. Bacakan dulu mulai dari susunan jadwal bagaimana, terus alat dan bahan yang kau gunakan apa saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami atau kegiatan yang rencana aktivitas dari kelompok kami. Yaitu yang pertama, menonton video yang ditampilkan oleh guru. Yang kedua, mendengarkan materi yang dijelaskan oleh guru. Yang ketiga, mendiskusikan tentang proyek atau pembangunan. Yang keempat, mengerjakan LKPD. Yang kelima, menyajikan hasil LKPD. Alat-alat yang dipakai adalah yaitu smartphone atau laptop dan jaringan internet. Baik, dari soal LKPD tersebut yaitu satu, masalah apa yang akan ditentukan dari proyek pembangunan IKN, yaitu banyaknya masyarakat yang mengeluh tentang adanya proyek IKN, yaitu yang banyak menghilangkan sumber daya alam. Yang kedua, flora dan fauna yang ada terasa terganggu. Yang ketiga, banyaknya polusi-polusi yang disebabkan kegiatan dari proyek-proyek tersebut. Yang keempat, yaitu banyaknya pembukaan akses yang harus dibangun. Soal yang kedua, yaitu apa yang menjadi penyebab dari permasalahan tersebut. Yang pertama, adanya penolakan atau demo yang dilakukan oleh masyarakat karena kehilangan hak-hak mereka. Yang kedua, bisa-bisa flora yang ada akan punah karena dampak yang disebabkan oleh penyebab pembangunan IKN tersebut. C. Menyebabkan timbulnya permasalahan lingkungan. Dan selanjutnya, bertambahnya penduduk seperti urbanisasi. Yang ketiga, bagaimana dampak dari permasalahan tersebut? Yang pertama yaitu terjadinya kerusakan dari unjuk rasa yang dilakukan oleh masyarakat. Yang kedua yaitu flora dan fauna akan kehilangan tempat tinggal. Yang ketiga terjadinya kerusakan alam dan bencana alam. Dan keempat, berikan solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Yang pertama, seharusnya pemerintah menerapkan prinsip AMDAL agar tidak adanya timbul kerusakan bagi masyarakat. Yang kedua, setidaknya pemerintah juga sedikit lebih sadar tentang kepentingan sumber daya alam yang dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar. Dan yang ketiga, tidak hanya pemerintah, masyarakat pun juga harus lebih kondusif tentang SDA agar bencana tidak terdampak besar dan merugikan masyarakat. Dan yang terakhir yaitu memberikan data legalitas bagi penduduk.
Baik, itulah tadi hasil presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kelas untuk temannya. Ujian hasil kerja dari kelompok 4 ini sudah lengkap, mulai dari permasalahan apa yang muncul, terus penyebabnya apa, dampaknya nanti bagaimana, dan solusi yang akan diberikan. Nah, nanti di kelompok 4 ini akan membuat apa untuk solusinya? Infografis. Oke, berarti menggunakan apa? Smartphone, aplikasi berarti. Aplikasi apa ya? Oke, berarti untuk kelompok 4 ini mereka akan membuat aplikasi infografis dari aplikasi Canva. Berarti harus siap-siap ya. Oke. Kalau kelompok 1 kemarin buat apa? Poster. Kelompok 2? Poster. Kelompok 3? Kelompok 3 buat apa? Poster juga. Kelompok 4? Infografis. Kelompok 5? Poster. Oke. Silahkan. Jadi solusi dalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan yang Anda telah berikan untuk mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Jadi solusi dari IKN Nusantara kami yaitu dalam membangun IKN Nusantara seharusnya menggunakan metode AMDAL agar tidak terjadi perubahan global atau kerusakan lingkungan, kerusakan alam. Sekian, terima kasih. Oke, beri aplaus untuk temannya. Oke, berarti kelompok pertama ini mereka membuat poster. Ini poster kan? Ya, Bu. Oke, mereka membuat poster yang menyatakan bahwa AMDAL itu harus ada dalam proses pembangunan IKN. Sekarang Ibu mau tanya ke kalian, bagaimana dengan pengerjaan proyeknya? Apakah sulit untuk kalian lakukan? Ya, lumayan. Ceknya nilai yang kalian siap. Nanti kalian bisa cek belajar kalian apalagi menggunakan aplikasi. Oke, perhatikan di situ ada refleksinya. Kalian tuliskan jawabannya di sini. Jadi kalian berikan nilai apakah A, B atau C untuk atau D untuk setiap pertanyaan. Ada link yang dikirimkan di grup. Silahkan buka linknya. Terus kalian kerjakan evaluasi yang Ibu berikan. Evaluasinya. Itu ada beberapa pertanyaan tentang pembelajaran kita selama 2 hari ini. Nilai tertinggi ternyata semuanya benar semuanya. Ini alhamdulillah. Kita refleksi pembelajaran untuk hari ini, kelas ibu kita. Apa kalian siap? Ya. Ibu mau ingatkan kembali, setelah pembelajaran hari ini, Ibu mau kalian tetap fokus dalam pembelajaran geografi.
Selain itu untuk pekan depannya kita akan belajar tentang ketahanan pangan. Ibu hadiri pembelajaran. Sebelum itu ketua kelasnya silahkan pimpin doa untuk menghadiri pembelajaran hari ini. Kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.